Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Dian, absen 8. Saya Ivo Titan Dewangga, absen 15. Dan saya Muhammad Fadil Amar, absen 17. Di sini kami akan membahas analisis perpindahan panas pada sudut turbin tekanan tinggi pembangkit listrik tenaga uap. Yang bertujuan yang pertama, analisis mekanisme, yaitu membedah proses perpindahan panas dari fluida ke sudu. Yang kedua, komparasi termal, yaitu membandingkan karakteristik performa material di suhu ekstrim. Yang ketiga, dampak konduktivitas, yaitu mengukur pengaruh material terhadap laju perpindahan panas. Yang keempat, evaluasi ketahanan, yaitu menguji stabilitas material pada batas temperatur maksimum. Yang kelima, seleksi optimal, yaitu menemukan material terbaik secara teknis dan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, turbin uap merupakan jantung dari operasional pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, yang memegang peranan krusial dalam mengkonversi energi panas dari fluida menjadi energi mekanik, sebelum akhirnya diubah menjadi energi listrik oleh generator. Salah satu materialnya adalah sudut turbin atau steam turbine blade, yaitu peran krusialnya menerima hantaman aliran uap bersuhu dan bertekanan ekstrim secara terus-menerus. Jika material terkena panas secara terus-menerus, ancaman yang didapat yaitu yang pertama ada pemicu atau trigger, yaitu paparan aliran uap konstan 450 derajat Celcius dari boiler dan superheater. Yang kedua ada resiko fatal atau worst case, yaitu kegagalan komponen total yang menghentikan siklus operasi PLTU. Yang ketiga ada dampak langsung, yaitu pemuaian dan deformasi termal material sudu. Dan yang terakhir ada degradasi atau impact, yaitu penurunan kekuatan mekanik dan percepatan korosi temperatur. Setelah kita mengetahui perpindahan panas, kita mengajukan 3 kandidat material yang berbeda, yaitu kandidat pertama stainless steel 304, baja tahan karat standar industri konvensional. Yang kandidat kedua stainless steel 316, yaitu baja tahan karat grade menengah dengan modifikasi ketahanan. Yang terakhir yaitu Inconel 718, yaitu super alloy mutakhir untuk kondisi temperatur ekstrim. Nah, dari ketiga bahan dasar tadi memiliki properti yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu stainless steel 304 memiliki konduktivitas termal tertinggi sebesar 16,2 watt per meter Kelvin dengan batas temperatur 870 derajat Celcius. Yang kedua, stainless steel 316 memiliki konduktivitas termal sebesar 14,6 watt per meter Kelvin dengan batas temperatur 925 derajat Celcius. Sedangkan Inconel 718 memiliki konduktivitas termal terendah yaitu 11,4 watt per meter Kelvin dengan batas temperatur mencapai 980 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai thermal barrier coating atau TBC, di mana itu adalah pelapisan untuk material. Nah, kalau kita membahas soal material saja tapi tidak dengan TBC-nya, itu agak kurang. Jadi inovasi pertama yaitu saya tambahkan TBC dengan menguji 5 variasi ketebalannya, yaitu yang pertama 0 mm, 0,5 mm, 1,0 mm, dan 1,5 mm, dan yang terakhir 2,00 mm untuk efisiensi maksimal tanpa beban berlebih. Nah, untuk inovasi perisai ini kita menggunakan Ytria Stabilized Zirconia atau YSZ, yang mekanisme kerjanya yaitu menghambat laju konduksi termal secara signifikan dan menjaga suhu internal tetap aman. Gambar ini menunjukkan mekanisme perpindahan panas pada sudut turbin tekanan tinggi.
Panas dari main steam bersuhu 540 derajat Celcius berpindah melalui konveksi, kemudian mengalir secara konduksi melewati lapisan YEZ dan material inkonel 718. Selanjutnya, panas diserap oleh udara pendingin bersuhu 30 derajat Celcius. Sistem ini bertujuan menjaga suhu sudut tetap aman sehingga kinerja dan umur pakai turbin meningkat. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Nah, diketahui parameter temperatur steam memiliki nilai 540 derajat Celcius dan temperatur cooling airnya 30 derajat Celcius. Koefisien konveksi steam 250 W per meter kuadrat Kelvin. Koefisien konveksi cooling 80 W per meter kuadrat Kelvin. Konduktivitas inkonel 718 memiliki nilai 11,4 W per M per K. Konduktivitas YEZ 2,2 W per meter Kelvin. Tebal plate memiliki nilai 5 mm dan diubah ke meter jadi 0,005 meter. Tebal YEZ 1 mm sama dengan 0,001 meter. Luas analisis yang kita pakai yaitu 0,0001 mili kuadrat. Nah, langkah pertama yaitu menghitung hambatan konveksi steam yang memiliki persamaan Rconv sama dengan 1 per HA. Jadi kita substitusi dulu Rconv sama dengan 1 per 250 kali 0,0001 dan mendapatkan nilai 40 Kelvin per watt. Nah, kita lanjut ke langkah 2 yaitu menghitung hambatan konduksi YEZ yang memiliki persamaan R sama dengan L per KA, yang L-nya sendiri memiliki 0,001 per KA yaitu 2,2 kali 0,0001 dan hasilnya 4,55 K per W. Langkah ketiga yaitu menghitung hambatan konduksi plate yang memiliki persamaan R per L per KA. Jadi kita substitusi R sama dengan 0,005 per 11,4 kali 0,0001 yang memiliki nilai 4,39 K per W. Selanjutnya kita menghitung hambatan konveksi cooling airnya dengan R sama dengan 1 per 80 kali 0,0001 yang memiliki nilai 125 K per W. Yang kelima yaitu total thermal resistance, di mana persamaan ini mencari R total yaitu R steam tambah R YEZ tambah R Y plate dan R cooling. R total yaitu 40 tambah 4,55 tambah 4,39 tambah 125. Jadi R totalnya 173,94 K per W. Langkah selanjutnya, langkah ke-6 yaitu laju perpindahan panas. Jadi persamaannya Q sama dengan delta T per RT. Q sama dengan 540 kurang 30 per 173,94 yang memiliki hasilnya jadi 2,93 watt. Langkah 7 kita mencari head flux-nya yang memiliki persamaan Q kecil sama dengan Q besar per A, yang Q kecil sama dengan 2 per 93 per 0,0001 dan memiliki nilai 29,311 watt per meter kuadrat. Nah, langkah ke-8 dan terakhir yaitu menghitung temperatur logam, di mana delta T sama dengan Q per R conv sama dengan 2,93 kali 40 yang memiliki nilai 117,2 derajat Celcius, sehingga temperatur logam sama dengan T logam sama dengan 540 per dikurang 117,2 sama dengan 422,8. Selanjutnya yaitu gambar grafik, di mana di sini tertera surface temperatur dan ketebalan YEZ-nya, di mana Inconel 718 di sini berwarna kuning, stainless steel 316 berwarna orange, dan stainless steel 304 yang berwarna biru. Dan terlihat juga kalau Inconel 718 itu yang mempunyai surface temperatur dan ketebalan YEZ yang paling maksimal.
Selanjutnya, grafik ini menunjukkan bahwa heat flux mengalami penurunan karena penambahan ketebalan YZ meningkatkan tahanan termal sehingga panas yang mengalir menuju blade semakin kecil. Dan semakin tebal lapisan YZ, maka nilai thermal resisten meningkat. Hal ini disebabkan YZ memiliki konduktivitas termal yang rendah sehingga mampu menghambat aliran panas. Nah, untuk kesimpulannya adalah yang pertama, thermal barrier coating YSZ terbukti meningkatkan thermal resistance sistem hingga mampu mengurangi laju perpindahan panas menuju sudut turbin. Kesimpulan yang kedua, penambahan ketebalan YSZ menyebabkan heat flux menurun dan temperatur permukaan sudu menjadi lebih rendah. Dan yang ketiga, Inconel 718 memiliki performa teknis terbaik karena mempunyai konduktivitas termal paling rendah dan ketahanan temperatur paling tinggi. Kesimpulan yang terakhir, stainless steel 316 dengan lapisan YSZ setebal 1,5 mm dipilih sebagai solusi optimum karena memberikan keseimbangan antara performa termal dan biaya material.